Halo semua, di sini kami akan menjelaskan materi terkait seperti judul pembelajaran blended learning. Saya sendiri, Tio, dan Ella, dan juga Orni akan menjelaskan terkait materi ini. Sebelumnya, apa sih pembelajaran blended learning itu? Blended learning merupakan pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Blended learning ini seperti yang telah kita lakukan di masa pandemi COVID-19, seperti tatap muka dengan double shift dan juga melakukan pembelajaran online dengan Zoom atau Google Meet. Pengertian blended learning ini dikemukakan oleh Garrison dan Vaughan, Keynes, Accius tahun 2009 dan juga Austin et al. Tahun 2013. Selanjutnya, komponen utama blended learning yang akan dijelaskan oleh teman Ella. Komponen utama dalam proses blended learning. Yang pertama, pembelajaran langsung atau live event. Jadi, blended learning memiliki komponen pembelajaran langsung yang dimana proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh pengajar dan peserta didik pada waktu dan tempat yang bersamaan atau tatap muka, ataupun waktu yang sama dan tempat yang berbeda atau online. Pembelajaran langsung pada tahap online dapat menggunakan fasilitas diskusi online yang tersedia pada aplikasi LMS yang digunakan. Jadi, diskusi online itu merupakan salah satu komponen paling penting penanda efisiensi dalam pembelajaran blended learning. Contohnya, pembelajaran tatap muka di kelas. Di sini, mahasiswa mengikuti perkuliahan langsung di ruang kelas yang dimana dosen menjelaskan materi dan menjawab pertanyaan secara langsung. Yang kedua, konten online atau online content. Ini merupakan materi pembelajaran yang diberikan dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui internet. Komponen yang ketiga yaitu kolaborasi atau collaboration. Jadi, pembelajaran ini harus menyediakan lingkungan belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang satu dengan yang lain untuk membentuk komunikasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan dan hasil pembelajaran yang ditentukan. Kolaborasi dapat dikembangkan melalui ruang diskusi, email, maupun media chat yang disediakan oleh media belajar yang digunakan. Komponen yang keempat, penilaian atau assessment. Jadi, sistem penilaian dalam blended learning dapat dilakukan secara online maupun tatap muka. Penilaian ini juga dapat dilakukan berupa tes maupun non-tes. Non-tes itu seperti penilaian keaktifan, karakter, sedangkan tes itu seperti tes tulis, tes lisan, dan tes online. Contohnya seperti penilaian berbasis proyek. Di sini, siswa bekerja sama dalam bentuk kelompok untuk menyelesaikan proyek dan mempresentasikannya secara tatap muka atau daring menggunakan Zoom. Nah, di sini guru menilai berdasarkan kriteria, kolaborasi, kreativitas, dan hasil akhir. Jadi, penilaian dalam blended learning dapat memberikan fleksibilitas dan memastikan proses evaluasi berjalan transparan, efisien, dan mendukung pengembangan pembelajaran siswa. Komponen yang kelima, bahan referensi atau reference. Jadi, bahan referensi berupa materi pembelajaran yang bertujuan untuk mempercepat transfer ilmu. Jadi, pada pembelajaran online, adanya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, sangat membantu proses pembelajaran karena materi dapat dicari dengan mudah dan bisa dapat secara luas dari berbagai macam penjuru dunia. Contohnya seperti jurnal akademik dan artikel. Di sini, siswa mencari dan membaca jurnal atau artikel penelitian
di Google Scholar atau situs jurnal akademik lainnya untuk menambah wawasan. Bahan referensi dalam blended learning membantu siswa mengakses berbagai perspektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, makasih teman Ella sudah menjelaskan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan blended learning. Wah, ternyata blended learning punya kelebihan dan kekurangannya loh. Mari kita simak penjelasan dari teman Orni. Kelebihan dari blended learning. Yang pertama, lebih hemat waktu dan biaya. Yang berikut, lebih efektif dan efisien. Yang berikut, peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran karena tidak terbatas ruang dan waktu. Peserta didik lebih leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Yang berikut, memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online sebagai penambah pengayaan melalui fasilitas internet. Yang kedua yaitu kekurangan blended learning. Yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak untuk peserta didik yang mempunyai keterbatasan dalam sarana dan prasarana yang tidak memadai, tentu akan kesulitan ketika mengakses, belum lagi apabila peserta didik ada yang gagap teknologi, tentu akan kebingungan jika tidak dibimbing secara langsung. Keterampilan dalam penggunaan teknologi harus memaksimalkan baik oleh peserta didik maupun guru, sehingga pembelajaran secara mandiri juga bisa teraplikasikan dengan baik. Yang berikut, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki siswa seperti HP, komputer, dan akses internet. Yang berikut yaitu kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran, yaitu siswa, guru, dan orang tua terhadap penggunaan teknologi. Yang berikutnya yaitu tahapan pembelajaran blended learning. Yang pertama, seeking information, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber, baik online maupun kegiatan offline. Tahap yang kedua yaitu acquisition information, yaitu peserta didik secara individu maupun kelompok harus bisa melakukan sebuah upaya untuk menemukan atau gagasan yang telah ada dalam pikiran. Tahap acquisition information yaitu mengolah kembali informasi yang telah didapat di tahap pertama. Trik ketiga atau yang terakhir yaitu sanitizing of knowledge, yaitu melakukan perumusan ide setelah melakukan akomodasi, analisis, dan diskusi, sehingga perumusan informasi tersebut bisa diperoleh lebih cepat. Sekian penjelasan kami tentang blended learning. Saya Kyo, Ella, dan juga Orni undur diri. Jika ada salah, tolong dimaafkan, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan Nabi Boy. Sekian dan terima kasih. Subscribe.